Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi viral, di mana informasi ini saya dapat dari berbagai media sosial, yaitu di mana salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan bahwa honorer adalah beban negara. Hal ini tentunya membuat Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3I, Ibu Nurbaiti, merespon dengan mengatakan kepada JPNN keterlaluan sekali. Informasi ini telah diberitakan oleh jpnn.com yang terbit hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 dengan judul berita anggota DPR sebut honorer sebagai beban negara, Nurbaiti keterlaluan sekali. Peristiwa ini terjadi saat Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nanti akan ditampilkan videonya. Dalam berita yang dimuat di JPNN, menyampaikan bahwa pernyataan dari anggota DPR RI, Taupan Pawe, saat rapat kerja Komisi 2 dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widayantini, dianggap keterlaluan. Dalam video yang viral, Taupan mengatakan honorer menjadi beban negara karena jumlahnya terus bertambah. Keterlaluan sekali, jahat dan jahat banget orang kayak begini, kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI, Nurbaiti kepada JPNN Jumat 14 Februari 2025. Dia menyebut pernyataan Taupan Pawe yang mengatakan honorer adalah beban negara melukai hati seluruh honorer di Indonesia yang saat ini sedang berjuang mendapatkan status aparatur sipil negara atau ASN. Sebagai anggota dewan, lanjut Nur, seharusnya memberikan dukungan terhadap perjuangan honorer. Honorer hanya meminta pemerintah melihat pengabdian mereka agar mendapatkan status yang layak. Tidak bisa dipungkiri, di setiap birokrasi pemerintahan yang bekerja banyak itu adalah honorer. Sayangnya kesejahteraan mereka diabaikan, namun keberadaan Undang-Undang ASN 2023 menyelamatkan mereka. Jangan salahkan honorer jika meminta haknya diangkat jadi ASN, karena selama ini mereka sudah bekerja melebihi tugas ASN, tegas Nur. Kalau masalah jumlah honorer yang makin banyak, kata Nur, itu karena kebijakan daerahnya suka-suka hati mengangkat honorer baru. Namun, ujarnya, honorer yang lama mengabdi, murni melamar dan bekerja tanpa backingan siapapun itu yang harus diperhatikan. Sikap Taupan dinilai tidak sejalan dengan visi misi dan semangat Komisi 2 DPR RI yang mau menuntaskan honorer. Penyelesaian honorer ini kan amanah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Kenapa harus keluar statement seperti itu? Banyak honorer yang terluka hatinya, pungkasnya. Berikut ini adalah video saat Taupan Pawe mengatakan bahwa honorer adalah beban negara. Terima kasih pimpinan. Jika kita mencermati substansi agenda kita pada pagi hari ini dengan segenap mitra, yaitu adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yaitu berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran. Saya punya pandangan dari fraksi Golkar bahwa mitra kita hadirkan bertemu pada kesempatan ini bukan untuk mengadili atau memojokkan, tetapi kita mencoba mencari win-win solution, solusi yang terbaik dengan kondisi yang pasti tidak terlalu nyaman. Sudah ada perencanaan, sudah ada program, terus tiba-tiba anggaran dilakukan efisiensi. Ada dua hal yang menurut saya yang butuh perhatian yang cukup serius. Bukan berarti kementerian dan lembaga yang lain tidak serius. Yaitu ATR BPN dan Badan Kepegawaian Nasional. Dan
ada satu hal juga yang perlu kita pikirkan, yaitu terkait dengan P3K, Pak, Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Bapak dan Ibu sekalian, saya coba ke penerimaan P3K. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah. Kemarin saya dengan ketua komisi, ketua saya lakukan kunjungan kerja spesifik di Sulawesi Selatan. Banyak hal yang terungkap. Dan sepulang kita, Pak Ketua, banyak WA yang masuk ke saya, Pak. Mempertanyakan. Ya, persoalan hasil penerimaan P3K itu. Ya, persoalan yang banyak terindikasi data palsu, rekayasa. Mana lagi persoalan-persoalan seleksi tahap kedua. Mana lagi persoalan paruh waktu. Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semuanya daerah juga tidak mampu merealisasikan kebijakan P3K ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal. Bahkan ada APBD provinsi daerah yang surplus. Nah, mungkin di sini Bapak Kepala BKN dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasio dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya membaca statement dari Bapak Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Pak Taufan, izin dengan segala hormat, hari ini agenda kita kepada seluruh kementerian lembaga khusus pengesahan rekonstruksi anggaran APBN. Izin Pak Ketua, saya menganggap ini adalah bagian dari instrumen untuk boleh dengan segala hormat, karena nanti untuk Kemenpan RB, BKN kita undang kembali terkait hal yang Pak Taufan sampaikan. Saya tidak melarang, tapi biar kontekstual saja. Ya, makasih Pak Ketua. Artinya kita berbicara efisiensi. Jadi mungkin menyentuh semua mitra kita, Pak, supaya ada pola yang jelas. Bahwa efisiensi itu bukan berarti pengurangan, tapi efisiensi itu adalah upaya pendekatan hasil, Pak. Kalau demikian pendapatnya Pak Ketua, cukup dulu untuk sampai sekarang. Terima kasih Pak Taufan.